Di sebuah desa yang tampak damai, tersimpan kisah kelam yang tak pernah diceritakan. Ratri, gadis lugu desa itu, menjadi korban fitnah keji dari anak kepala desa. Kehormatannya hancur, hidupnya direnggut secara tragis, dan tubuhnya dibuang ke sungai yang tenang. Namun, malam itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kutukan yang menakutkan. Sejak saat itu, sungai yang dulu jernih berubah menjadi saksi bisu teror. Suara tangis terdengar setiap malam, dan satu persatu, orang-orang yang terlibat dalam kematiannya meregang nyawa dengan cara mengerikan. Apakah Anda berani menyaksikan bagaimana kutukan Ratri menuntut balas? Angin malam berembus pelan di desa Semboro, membawa aroma lumpur basah dari sungai yang membelah desa. Suara jangkrik bersahutan di pematang sawah, sesekali diiringi lolongan anjing yang terdengar jauh di kejauhan. Desa kecil itu tampak tenang, seolah tak ada yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Namun di balik ketenangan itu, sebuah peristiwa kelam tengah menunggu untuk terjadi, peristiwa yang akan mengubah nasib sebuah keluarga sederhana untuk selamanya. Ratri, gadis berusia 17 tahun, berjalan tergesa di atas pematang sawah yang licin. Langkahnya goyah, sandal jepitnya sesekali terperosok lumpur, tapi ia terus berjalan. Mata gadis itu merah, bukan karena menangis, melainkan karena ketakutan yang menekan dadanya. Sejak siang tadi, desas-desus busuk menyebar di desanya, ia dituduh melakukan perbuatan asusila dengan Bagas, anak kepala desa. Dia sudah menodai nama baik keluarga, teriak seorang warga di balai desa sore tadi. Perempuan murahan. Malu-maluin, sahut yang lain dengan nada sinis. Ratri hanya bisa mematung di sudut rumahnya. Gemetar, telinganya panas mendengar hinaan itu. Mbah Surti, ibunya yang renta, memeluknya erat. Tubuh perempuan tua itu kurus dan rapuh, namun ia tetap mencoba melindungi putrinya. Tenang, Le, bisiknya lirih. Kebenaran pasti akan terlihat. Jangan keluar malam ini, tolong dengarkan ibu. Namun rasa takut bercampur marah membuat dada Ratri sesak. Ia tidak terima difitnah. Semua orang menuduhnya tanpa bukti. Padahal, ia tak pernah melakukan hal yang memalukan itu. Ia tahu, kalau ia hanya berdiam diri, besok pagi seluruh desa akan memandangnya dengan jijik. Maka, ketika malam turun dan suara azan Isya memudar, ia nekat pergi. Dalam gelap, ia berjalan menuju gudang tua di tepi sungai, tempat yang sunyi dan jarang dilewati orang. Disitulah Bagas bilang ingin bertemu untuk menyelesaikan masalah. Dalam hatinya, Ratri berharap bisa memaksa Bagas mengaku bahwa ia tidak bersalah, bahwa semua fitnah itu bohong belaka. Namun harapan tinggal harapan. Gudang tua itu berdiri miring di tepi sungai, papan-papannya lapuk dimakan usia, dan atap sengnya berderi terkena angin malam. Dari sela papan yang bolong, cahaya bulan menembus, memantulkan bayangan pucat di lantai tanah yang kering dan berdebu. Begitu Ratri melangkah masuk, bulu kuduknya berdiri. Hening. Hanya suara sungai di luar yang mengalir deras. Bagas, panggilnya ragu. Tak ada jawaban. Hanya desiran angin. Namun tiba-tiba, dari balik tumpukan karung goni, muncul 3 sosok pemuda. Bagas, Tomo, dan Jali. Senyum mereka gelap, seperti menyembunyikan niat jahat. Lihat, dia datang sendiri, kata Bagas sinis, melipat tangannya di dada. Berani-beraninya lo bilang kita bohong di depan warga? Jali menyeringai, menampakkan giginya yang kuning. Ratri mundur selangkah. Aku nggak salah. Aku nggak pernah ngelakuin yang kalian tuduhkan. Suaranya bergetar, hampir pecah. Bagas mendekat perlahan. Matanya berkilat dingin dalam cahaya bulan. Sekarang semua orang percaya sama kita. Lo cuma cewek miskin, RAT. Siapa yang bakal belain lo? Hatinya seperti diremas. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tapi ia tetap mencoba melawan. Kalian yang fitnah aku. Aku nggak salah. Tiba-tiba, Tomo dan Jali bergerak cepat, masing-masing memegangi lengannya dari kanan dan kiri. Ratri berontak, menendang dan berteriak,
Tapi malam itu terlalu sunyi. Sawah di sekitar hanya dihuni angin dan jangkrik, tak ada seorang pun yang mendengar jeritannya. "Diam, RAT," bentak Bagas. Lalu ia menampar gadis itu begitu keras hingga mulutnya terasa asin oleh darah. Ratri semakin ketakutan. Di antara rasa sakit dan teror, ia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa menolongnya. Malam itu, hanya sungai yang menjadi saksi. Dalam beberapa menit yang terasa seperti mimpi buruk, tragedi itu terjadi. Dentuman benda tumpul, batu yang menghantam kepala gadis malang itu, menggema di gudang tua. Tubuh Ratri limbung, lalu ambruk ke tanah, darah merembes membasahi debu. Dunia menjadi gelap baginya. Keheningan menelan gudang itu. Napas para pemuda terengah-engah. Mereka saling pandang, wajah pucat, tangan gemetar. Kita harus hilangin mayatnya," suara Bagas bergetar. Entah karena takut ketahuan, atau karena rasa bersalah yang mulai menyelinap di relung hatinya. Dengan panik, mereka mengikat tubuh Ratri dengan karung pasir yang biasa dipakai untuk menahan banjir. Setiap gerakan terasa terburu-buru. Jari mereka gemetar saat mengikat simpul tali, seolah ingin menghapus bukti dosa mereka dari dunia ini. Mereka menyeret tubuh itu keluar gudang, menuju tepi sungai. Tanah basah membuat kaki mereka licin, tapi tak ada yang berani berhenti. Sungai Semboro mengalir deras malam itu, dingin, memantulkan cahaya bulan separuh yang tertutup awan tipis. "Cepat," desis Jali, matanya liar mencari-cari kalau ada orang yang lewat. Tapi desa sudah terlelap. Hanya suara air dan angin yang menemani mereka. Dengan satu dorongan serempak, jasad Ratri terjun ke air. Sungai menelan tubuh itu perlahan, hanya menyisakan riak kecil sebelum kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. "Sekarang semuanya selesai," ucap Bagas, suaranya terdengar seperti meyakinkan dirinya sendiri. Namun tangannya dingin, keringat membasahi pelipisnya. Tapi malam itu belum benar-benar tenang. Di antara gemercik air dan desau angin, sebuah bisikan lirih terdengar, nyaris tak kasat telinga. "Aku tidak akan diam." Ketiga pemuda itu tertegun, saling pandang. Mata mereka membesar. "Kalian dengar gak barusan?" bisik Tomo, wajahnya pucat pasi. "Itu cuma angin," kata Bagas cepat, mencoba menepis rasa takut yang merayap ke tulang sumsum. Namun jauh di dasar sungai, mata yang terpejam perlahan terbuka. Kegelapan air memeluk tubuh Ratri, tapi hatinya membara oleh dendam. Malam itu, sebuah kutukan lahir di desa Semboro, dan tak ada satupun dari mereka yang tahu, teror baru saja dimulai. 3 hari telah berlalu sejak malam kelam itu, namun bayang-bayang peristiwa di gudang tua masih membekas di udara desa Semboro. Siang hari, desa terlihat biasa saja. Anak-anak berlari di jalan tanah, ayam berkeliaran di halaman rumah-rumah kayu, dan asap dapur mengepul dari atap rumbia. Tapi di balik keseharian itu, ada ketegangan tak kasat mata. Warga merasakannya, meski tak berani mengucapkannya. Sungai Semboro, yang biasanya jernih dan menjadi sumber kehidupan desa, mendadak keruh. Airnya berwarna kecoklatan, memantulkan bau anyir yang menusuk hidung. Beberapa warga mengaku, ketika fajar atau menjelang malam, mereka melihat bayangan putih melayang di atas permukaan air. "Aku lihat sendiri, kayak kain basah mengambang," bisik Pak Warto di warung kopi. "Ah, paling cuma plastik nyangkut," sanggah yang lain. Tapi raut wajah mereka sama-sama pucat. Di rumahnya yang besar di dekat balai desa, Bagas tak bisa tidur. Setiap malam, mimpi yang sama datang menghantui. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi sungai yang gelap. Angin malam menderu, dan dari dasar air yang pekat, muncul tangan pucat yang meraih kakinya. Air yang dingin merayap ke tulangnya. "Bagas, ikut aku." Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Pandangannya berkunang-kunang, jantungnya berdegup liar. Ibunya, Bu Lestari, mendapati anaknya duduk di ranjang dengan wajah pucat seperti kain kafan. "Kamu sakit, Nak?" tanyanya cemas. "Enggak,
Cuma mimpi buruk, jawab Bagas terbata, menelan ludah untuk mengusir rasa takut yang masih menempel di lidahnya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi setiap menutup mata, ia kembali melihat mata Ratri yang kosong menatapnya dari dalam air. Di sudut desa lain, Tomo pun mengalami hal serupa. Ia mulai mengurung diri di rumah. Ayam-ayamnya, yang biasanya ramai berkokok di halaman, mati satu persatu tanpa sebab. Tubuh mereka kaku, mata mereka melotot seperti melihat sesuatu yang menakutkan sebelum ajal. Malam-malamnya pun tak lagi tenang. Saat lampu teplok sudah redup, ia mendengar ketukan di jendela rumahnya. Pelan, tapi jelas, tok, tok, tok. Lalu terdengar suara lirih, serak, tapi familiar. Kenapa kau buang aku ke sungai? Tomo membeku di atas ranjangnya, keringat dingin mengalir di punggung. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu seolah bergema di dalam kepalanya sendiri. Malam-malam berikutnya, suara itu semakin dekat. Kadang ia mendengar bunyi tetesan air di dalam rumahnya, padahal tak ada yang bocor. Namun malam ketiga menjadi awal teror nyata. Jali, yang dikenal paling penakut di antara mereka bertiga, tak sanggup tidur sejak kejadian itu. Malam itu, ia duduk di dekat tungku yang nyaris padam, memeluk lututnya sendiri. Rumah panggungnya terasa begitu dingin. Di luar, terdengar suara langkah kaki menyusuri tanah basah, perlahan tapi pasti, menuju rumahnya. Setapak-setapak. Degup jantung Jali makin cepat. Ia menahan napas. Tapi rasa penasaran bercampur takut membuatnya berjalan ke pintu belakang. Saat pintu kayu itu ia buka perlahan, bau anyir menusuk hidungnya begitu saja. Bau amis bercampur tanah basah yang tak asing. Di halaman belakang, dalam cahaya bulan yang pucat, berdiri sosok seorang gadis berambut panjang yang basah kuyup. Rambutnya menempel di wajah pucat kebiruan, bibirnya membiru, dan dari bajunya menetes air yang membentuk genangan kecil di tanah. Matanya kosong tapi menusuk, menatap langsung ke arah Jali. Ratri, suara Jali parau, hampir tak terdengar. Lututnya lemas, tubuhnya bergetar hebat. Gadis itu perlahan menyunggingkan senyum mengerikan, senyum yang lebih menyeramkan daripada amarah. Dalam sekejap, ia melompat maju dengan gerakan tak wajar, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Air menetes dari tubuhnya, memercik di lantai kayu dan kulit Jali yang membeku ketakutan. Jali menjerit, jeritan panjang yang memecah keheningan malam, tapi tak lama kemudian suara itu berhenti mendadak, lenyap di telan sunyi. Keesokan paginya, desa Semboro geger. Beberapa warga yang hendak mengambil air di sungai menjerit histeris. Di antara riak sungai yang keruh, tubuh Jali terapung, membentur akar pohon tepi sungai. Mata pemuda itu membelalak, mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, dan di pipinya tampak bekas jari yang mencengkeram kuat. Astagfirullah, ini pasti kutukan sungai, teriak salah satu warga. Kabar itu menyebar cepat. Para tetua desa menggelar doa di balai desa, membakar kemenyan di tepi sungai, mencoba menenangkan penunggu yang mereka percaya marah. Mereka menyebutnya gangguan makhluk gaib penjaga sungai. Namun Bagas tahu kebenaran yang mengerikan. Di kamar yang pengap, Bagas terduduk sambil memeluk kepala. Sejak kematian Jali, mimpi-mimpi buruknya semakin nyata. Setiap malam, Ratri datang dalam mimpinya, dengan wajah membiru, bibir membisikkan sumpah dendam. Kau bunuh aku. Sekarang giliranmu. Bagas terbangun dalam ketakutan yang membekap dada. Tapi ia sadar, ini baru permulaan. Sungai Semboro telah berubah menjadi sungai berdarah, dan arus dendam itu tak akan berhenti sampai nyawa terakhir terambil. Hujan deras mengguyur desa Semboro malam itu. Langit hitam kelam, petir sesekali menyambar, menampakkan siluet pohon bambu yang bergoyang di pinggir sawah. Angin malam menusuk kulit, membawa aroma lumpur dan dedaunan basah. Sungai Semboro yang beberapa hari terakhir keruh kini meluap, arusnya deras, menghantam tepian dengan suara menggelegar. Di dalam rumah panggungnya yang remang, Tomo duduk meringkuk di sudut kamar. Tubuhnya basah oleh keringat, meski udara begitu dingin. Di tangannya,
Ia menggenggam sebuah keris kecil berukir sederhana, warisan dari kakeknya yang dulu selalu berkata, keris ini bisa melindungi kalau kau berniat baik. Namun malam ini, tak ada niat baik yang bisa menyelamatkannya dari dosa yang sudah ia lakukan. Aku nggak salah, aku cuma ikut-ikutan, aku nggak bunuh dia, gumam Tomo berulang kali, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Kata-kata itu terdengar hampa di kamar yang hanya diterangi lampu teplok berkedip-kedip. Suara hujan di luar semakin keras, memukul atap seng seperti ribuan tangan yang menuntut balas. Lalu terdengar suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Hanya 3 ketukan. Tapi cukup untuk membuat darahnya beku. Tomo menahan napas, tubuhnya kaku. Ia menoleh perlahan, dengan gemetar memberanikan diri mengintip melalui kaca buram yang basah. Matanya langsung membelalak. Di balik jendela yang diguyur hujan, wajah pucat Ratri menempel di kaca. Rambut panjangnya yang basah menempel di wajahnya. Matanya putih sepenuhnya, tanpa kelopak yang bergerak, menatap lurus ke arah Tomo. Dari mulutnya yang membiru, air menetes, bercampur dengan hujan yang menampar kaca jendela. Ya Allah, bisik Tomo, suaranya serak. Ia terjatuh ke lantai, keris kecilnya terlepas dari tangan. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar tak terkendali. Pintu kamar yang tadi terkunci mendadak terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dari luar, air sungai yang meluap tiba-tiba merembes masuk ke rumah. Dalam hitungan detik, air bercampur lumpur itu mengalir deras ke dalam kamar, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung, bau yang sama dengan malam ketika mereka membuang tubuh Ratri. Tomo menjerit, mencoba meraih kerisnya lagi, tapi tubuhnya kaku ketakutan. Dari pintu yang kini tergenang air, sosok itu muncul. Ratri. Ia melangkah perlahan, basah kuyup dari ujung kepala hingga kaki. Bajunya yang lusuh menempel di tubuhnya, tetesan air jatuh setiap kali ia bergerak, meninggalkan jejak basah di lantai kayu. Matanya menatap Tomo tanpa berkedip. Tomo, suaranya lirih, namun menggema seperti dari dasar air. Giliranmu? Tiba-tiba air yang menggenangi lantai naik lebih cepat dari yang masuk akal, menelan pergelangan kaki Tomo, lalu pinggangnya. Ia menjerit panik, tangannya menggapai apa saja, tapi hanya menangkap udara. Tidak, aku minta ampun. Aku nggak mau mati. Namun air itu dingin seperti kematian. Dalam sekejap, Tomo merasa paru-parunya dipenuhi air, meski ia masih berada di dalam kamarnya sendiri. Ia berusaha menjerit, tapi suaranya tenggelam, berganti dengan gelembung-gelembung yang keluar dari mulutnya. Pandangannya berkunang, dunia berputar, hingga gelap menelannya selamanya. Keesokan paginya, hujan telah reda, tapi desa diliputi keheningan aneh. Kabut tipis menyelimuti sawah yang sebagian tergenang air. Seorang petani yang hendak memeriksa lahannya menjerit histeris, memanggil warga lain. Di tengah sawah yang terendam air, tubuh Tomo terapung, kaku. Matanya melotot, seolah memandang langit yang kelabu. Di kakinya, terikat karung pasir, sama persis dengan yang dulu dipakai untuk menenggelamkan tubuh Ratri. Ya Allah, satu lagi, gumam warga dengan wajah pucat. Desa Semboro kini benar-benar panik. 2 pemuda mati tragis, keduanya ditemukan di dekat air. Para tetua desa kembali berkumpul di balai desa, membacakan doa, membakar kemenyan, dan melempar bunga ke sungai, memohon ampun kepada penunggu sungai. Namun tak ada yang benar-benar tahu bahwa ini bukan semata amarah makhluk gaib penjaga air. Ini adalah dendam seorang gadis yang dibunuh dengan keji. Malam berikutnya, giliran Bagas yang tak bisa memejamkan mata. Rumahnya sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Setelah kematian Tomo, ketakutannya menjadi nyata. Ia duduk di ranjang, memandangi jendela yang basah oleh sisa hujan. Dalam hening itu, ia mendengar sesuatu, lirih, tapi jelas. Bagas. Suara itu datang dari halaman belakang. Ia menelan ludah, tangannya gemetar membuka tirai. Di luar sana, berdiri sosok yang sudah ia takutkan selama ini. Ratri.
Tubuhnya meneteskan air, rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi mata putihnya bersinar di kegelapan malam. Bibirnya bergerak pelan, membentuk kata-kata yang menusuk jantung Bagas. Sekarang giliranmu. Di detik itu, Bagas sadar bahwa tidak ada lari dari kutukan sungai. Satu persatu, teror itu akan menuntaskan dendamnya. Dan malam itu, arus sungai Semboro siap menerima korban terakhirnya. Tinggal Bagas yang tersisa. Sejak kematian Tomo, hari-harinya dipenuhi rasa bersalah, ketakutan, dan suara-suara yang tak pernah berhenti di kepalanya. Rumahnya yang dulu terasa nyaman kini bagai penjara gelap. Malam-malamnya panjang, dihantui oleh bisikan dari dasar sungai dan tatapan kosong Ratri yang terus membayang di setiap sudut. Ia nyaris tak pernah tidur. Makan pun tak lagi ia hiraukan. Tubuhnya kurus, mata cekung, dan rambutnya kusut. Ayahnya, kepala desa Semboro, sudah beberapa hari pergi ke kota, meninggalkannya bersama ibunya yang bingung melihat perubahan drastis pada anak tunggalnya. Malam itu, hujan baru saja reda. Desa diselimuti kabut tipis, menyisakan udara dingin dan aroma tanah basah. Bagas terduduk di ruang tengah, lampu teplok redup menerangi wajah pucatnya. Sesekali ia menoleh ke jendela, waspada kalau-kalau sosok itu muncul lagi. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar dari depan rumah. Tangis itu pelan, parau, seperti suara perempuan tua yang patah hati. Bulu kuduk Bagas berdiri. Ia ragu sejenak, tapi rasa penasaran mendorongnya mendekat ke pintu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya perlahan. Di beranda rumah, berdiri seorang perempuan renta. Rambutnya yang memutih basah oleh embun malam, matanya sembab, wajahnya penuh duka. Bagas mengenalinya seketika. Mbah Surti, Ibu Ratri. B. Mbah, suara Bagas bergetar. Mbah Surti menatapnya dengan mata merah yang seolah tak lagi menyisakan air mata. Bagas, suaranya serak dan berat. Anakku nggak salah. Bagas tercekat. Tenggorokannya kering, jantungnya berdetak kencang. Ia ingin mengelak, tapi rasa bersalah yang menumpuk 3 minggu terakhir menghancurkan pertahanannya. Kalian yang bunuh dia ya? Suara Mbah Surti makin lirih, tapi tajam seperti pisau. Bagas menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Iya, Mbah, suaranya pecah. Kami salah, kami fitnah dia, semua cuma karena aku takut orang-orang tahu kalau aku yang mulai semua. Kedua lututnya lemas. Ia hampir berlutut di depan perempuan tua itu. Aku minta maaf, Mbah, aku nggak tahu semua bakal begini. Mbah Surti hanya menatapnya lama, tatapannya kosong namun penuh perih. Bibir tuanya bergetar sebelum akhirnya ia berkata, dosa kalian bukan sama aku, tapi sama dia dan sama sungai itu. Kata-katanya menggema di telinga Bagas. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin memohon ampun lagi, tapi Mbah Surti sudah berbalik pergi dengan langkah tertatih. Sosoknya lenyap di balik kabut malam, meninggalkan Bagas yang terpuruk di ambang pintu. Malam itu, Bagas tak bisa lagi menahan dorongan untuk lari. Ia tahu kutukan itu akan menjemputnya cepat atau lambat. Suara Ratri di kepalanya makin sering terdengar, bisikannya tak berhenti. Kau bunuh aku. Giliranmu datang. Dengan tangan gemetar, ia mengayuh sepeda butut peninggalan ayahnya. Malam gelap, hanya suara roda sepeda yang berdecit di jalan becek. Tujuannya jelas, keluar dari desa Semboro, sejauh mungkin dari sungai, sejauh mungkin dari tatapan Ratri yang terus menghantuinya. Ketika ia sampai di jembatan kayu yang membentang di atas sungai Semboro, angin malam bertiup kencang. Suara arus sungai di bawahnya bergemuruh, membawa aroma lumpur yang anyir. Bulan separuh muncul dari balik awan, menyorot permukaan sungai yang bergelombang. Bagas menelan ludah. Setiap kayuhan terasa berat. Namun baru beberapa meter melewati jembatan, terdengar suara letusan keras. Duar. Ban depan sepeda meledak. Kendali hilang. Bagas terjungkal, tubuhnya menabrak pagar kayu jembatan yang lapuk, dan dalam sekejap, ia terjatuh ke sungai yang meluap.
Airnya dingin, arusnya deras, menelan tubuhnya dalam pusaran hitam. Bagas menggapai-gapai, menjerit, tapi hanya gelembung-gelembung yang keluar dari mulutnya. Dalam kepanikan, matanya terbuka di dalam air keruh, dan di sanalah ia melihatnya. Ratri. Dari dasar sungai, gadis itu muncul, rambut panjangnya berayun seperti ganggang air. Bibir membirunya membentuk senyum mengerikan. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk hati Bagas lebih dalam daripada air yang memenuhi paru-parunya. Kau gak bisa lari dari kutukan. Tangannya yang pucat dan licin meraih kaki Bagas, menariknya ke dalam. Ia berontak, tapi tubuhnya lemah. Arus deras dan genggaman dingin itu menyeretnya semakin dalam ke kegelapan. Jeritan terakhirnya tertelan air sungai yang bergolak. Keesokan paginya, kabut tebal masih menggantung di atas desa. Beberapa warga menemukan tubuh Bagas tersangkut di akar pohon dekat tikungan sungai. Matanya membelalak, tangannya terangkat seperti berusaha menahan sesuatu yang menariknya ke dasar air. Berita kematian Bagas menyebar cepat. Kepala desa yang baru kembali dari kota terpuruk menangis melihat anaknya terbujur kaku. Desa Semboro tenggelam dalam ketakutan dan rasa bersalah yang mereka pendam. Sejak hari itu, tak ada yang berani mendekati sungai Semboro saat malam. Warga percaya, di arusnya yang tampak tenang, ada seorang gadis yang menunggu, dengan rambut basah dan mata kosong, siap menuntut balas pada siapapun yang berani mengotori sungai dengan dosa. Sejak kematian Bagas, desa Semboro tidak pernah sama lagi. Hari-hari terasa panjang, malam-malam begitu mencekam. Sungai Semboro, yang dulu jernih dan menjadi sumber kehidupan warga, kini seperti memiliki nyawa sendiri. Airnya sering terlihat keruh, memantulkan langit abu-abu meski cuaca cerah. Ikan-ikan menghilang, seolah ikut pergi meninggalkan arus yang dikutuk. Setiap bulan purnama, ketika cahaya rembulan menyorot permukaan air yang beriak, warga mengaku mendengar suara lirih yang menembus kesunyian, tangis seorang gadis. Suara itu datang dari tepi sungai, lalu mengalun di sepanjang arus, kadang terdengar seperti bisikan, kadang seperti ratapan yang memilukan. Anak-anak desa dilarang keluar rumah saat malam purnama, karena beberapa dari mereka pernah menjerit ketakutan setelah mengaku melihat sosok berambut basah berdiri di jembatan kayu yang lapuk. Di antara warga yang masih bertahan, hanya Mbah Surti yang tetap sering duduk di tepi sungai. Perempuan tua itu menatap air dengan mata sayu, seolah bercakap dengan arwah putrinya. Setahun setelah peristiwa tragis itu, tubuhnya semakin lemah. Pada suatu sore, ia dipanggil takdir. Namun sebelum napas terakhirnya terhembus, ia memanggil beberapa warga yang masih setia menemaninya. Dengan suara lirih, ia meninggalkan pesan terakhir. Jangan pernah kalian coba-coba cemari sungai ini, katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Karena Ratri, anakku, masih di sana. Sungai ini miliknya sekarang. Dia menunggu dan akan menagih dendam pada siapa saja yang berani kotor di sini. Ucapan itu membuat bulu kuduk merinding. Tak lama setelah berkata demikian, Mbah Surti mengembuskan napas terakhirnya. Tangisan warga yang mengantar kepergiannya bercampur dengan desir angin di tepi sungai, seolah arwah Ratri menyambut ibunya dalam diam. Beberapa tahun berselang, desa Semboro perlahan berubah menjadi desa mati. Satu persatu warganya pindah ke daerah lain. Mereka tak tahan lagi hidup dalam ketakutan yang tak kasat mata. Setiap malam purnama, suara tangisan Ratri terdengar di sekitar rumah-rumah kosong. Kadang ada suara langkah basah di beranda, meninggalkan bekas air yang esok paginya sudah kering, seolah tak pernah ada. Sungai itu kemudian mendapat julukan baru dari penduduk desa sekitar, Sungai Berdarah. Ceritanya menyebar ke desa-desa tetangga, bahkan hingga ke kota kecil di dekatnya. Orang-orang yang penasaran kadang nekat datang untuk mandi atau memancing di sana. Namun sebagian besar kembali dengan wajah pucat. Aku merasakan tangan dingin yang menarik kakiku, kata seorang pemuda yang nekat mandi di arus sungai saat senja. Airnya tiba-tiba jadi berat, kayak ada yang nyeret dari bawah, tambahnya gemetar. Beberapa orang hilang tanpa jejak. Warga setempat percaya, mereka telah menjadi korban baru dari kutukan sungai, meski tak ada bukti yang bisa ditemukan selain ria air yang berputar di malam-malam sunyi.
Jembatan kayu yang dulu menjadi penghubung desa dengan ladang di seberang sungai kini lapuk dan nyaris roboh. Tidak ada yang berani memperbaikinya. Setiap kali angin malam bertiup, jembatan itu berderit sendiri, dan beberapa orang bersumpah melihat bayangan seorang gadis duduk di ujungnya. Rambut panjangnya menutupi wajah, kakinya menjuntai menyentuh arus sungai. Hingga hari ini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, kutukan Ratri tetap hidup dalam bisikan malam. Para pendatang yang melewati jalan dekat sungai kadang menoleh tanpa sadar ketika mendengar suara lirih di telinga mereka. Aku tidak bersalah. Keadilan telah kutagih. Di bawah sinar bulan purnama, permukaan Sungai Semboro sering memantulkan bayangan seorang gadis bergaun lusuh yang basah kuyup. Jika mata mereka cukup lama menatap, mereka akan melihat senyum tipis yang dingin, seolah mengingatkan, tidak ada dosa yang benar-benar hilang tanpa balasan. Dan di tengah kesunyian, sungai itu tetap mengalir sebagai saksi bisu. Saksi tentang pengkhianatan, kematian, dan dendam seorang gadis yang mati tragis. Airnya mungkin tampak tenang di siang hari, tapi setiap tetes membawa cerita darah dan air mata yang tak akan pernah benar-benar hilang. Sungai Semboro kini bukan lagi sekadar aliran air. Ia menjadi penjara bagi arwah yang tak tenang, tempat di mana keadilan di luar nalar manusia ditegakkan oleh alam itu sendiri. Bagi siapapun yang berani mendekat di malam yang salah, suara lirih Ratri akan menjadi peringatan terakhir sebelum dingin air menelan mereka. Aku di sini dan aku tak akan pernah pergi.